Hai kawan wahana edukasi, pada video kali ini kita akan membahas tahap pengisian setelah Bapak Ibu menyepakati, yaitu tahap pengisian jadwal observasi pada pengelolaan kinerja guru. Kita akan fokus pada hal yang berbeda dan hal yang keliru yang sering dilakukan pada tahun sebelumnya. Sebelum bahas itu, bantu kami berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mari kita bahas. Kita langsung masuk ke browser ya. Kemudian kita masuk ke situsnya di guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini yang dulu PMM sekarang sudah bertransformasi menjadi ruang GTK, bagian dari ruang pendidikan ya, kebijakan kementerian yang baru. Kita scroll ke bagian bawah, kemudian pilih yang pengelolaan kinerja. Oke, ini tampilannya. Berikutnya pastikan seperti sebelumnya ya, kita ada di periode Januari sampai Desember 2025. Jadi sudah mengajukan juga, sudah menyepakati. Jika belum, silahkan cek video kami sebelumnya, ada di playlist pengelolaan kinerja 2025. Oke, kita masuk ke menu guru, kemudian pilih yang sebagai pegawai. Nah, di sini ya. Nah, tampilannya lebih kurang masih sama dengan yang sebelumnya, tapi yang di bagian bawah ini pengembangan kompetensi yang dulu kita upload, sertifikat, begitu ya, laporan dan lain-lain. Sekarang statusnya sedang diperbarui atau dikunci sementara. Tugas tambahan pun seperti itu. Jadi yang akan kita fokuskan yaitu di sini saja selama 1 tahun ini. Jadi kita klik dulu cek praktik kinerja, baru masuk ke bagian bawah. Ini tahapannya pun masih mirip dengan yang tahun sebelumnya ya, ada 5 tahapan. Mulai dari persiapan, ini untuk jadwal observasi, kemudian observasi, tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, begitu. Nah, ini dia tahapannya. Kita langsung masuk untuk mengisi dokumen. Oke, di bagian ini, di bagian aktivitas interaktif, maaf, ini di aktivitas interaktif ini adalah indikator yang saya cek, ada yang saya centang, yang saya pilih ketika pengisian. Nah, nanti ini menyesuaikan dengan indikator yang teman-teman pilih ya. Nah, kita bisa cek rubriknya, apa yang akan kita lakukan. Nah, apa yang dianjurkan seperti ini ya, ada tiga target perilaku secara umum, dan ini indikatornya yang harus kita lakukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti ketika Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah. Oke, saya mengerti. Nah, dari yang 3 itu, jadi kan ini ada 3 target perilaku ya. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan seterusnya. Kita bisa memilih salah satu minimal dari ketiganya. Jadi tidak wajib 3 ya Bapak Ibu. Salah satu saja. Salah satu dari yang 3 ini. Seperti itu. Jadi salah satu dari yang 3 ini kita mau pilih yang mana. Misalnya kalau setelah kita baca di rubriknya, ini memberi peran kepada peserta didik, apa perilakunya? Guru motivasi, menyediakan peran dalam kelompok, memberikan dukungan misalnya. Seperti ini. Ada diskusi kritis, kemudian ada yang diskusi kelompok. Saya cocoknya dan saya siapnya itu hanya 1 misalnya Pak. Pilih aja 1, tidak harus semuanya. Ternyata saya lebih siap dengan 2 indikator karena ini masih mirip pada diskusi kelompok. Saya pilih 2. Apa yang kita lakukan untuk mempelajari target perilaku ini? Ini yang diketik di bagian sini. Apa yang kita lakukan? 1 misalnya. Ini silahkan diketik apa-apa yang kita lakukan untuk mempelajari target perilaku seperti ini. Kemudian di bagian bawah itu kita akan memilih jadwal pelaksanaannya. Ini seperti catatannya, diskusikan dulu dengan atasan. Jadi
kita diskusilah dulu dengan kepala sekolah. Kalau mengikuti tahapan penjadwalan pelaksanaannya itu di TW2 atau di bulan April sampai dengan Juni. Tapi apakah boleh di bulan Maret? Itu sangat boleh. Misalnya saya siap di bulan puasa besok, saya pilih bulan Maret. Nah, seperti ini. Sudah siap. Pak, saya bulan April aja. Ingat, didiskusikan terlebih dahulu. Oke ya. Baik, kita siap di bulan April. Saya di tanggal 15 misalnya hari Selasa selesai. Setelah itu jenjangnya apa? SD, SMP, SMA. SD misalnya saya di kelas 6. Mata pelajaran apa yang akan saya diobservasi? Diketik ya Bapak Ibu ya. Di sini ketik dulu, nanti akan muncul optionnya di bawahnya. Jadi ini yang dipilih. Nah, kemudian catatan lain ini juga sifatnya opsional. Oh, Bapak Ibu, tambahannya ini akan dilaksanakan jam observasi pada jam ke 4 sampai 5 misalnya. Pukul 9:45 sampai sekian. Nah, ini catatan agar bisa dibaca oleh pimpinan. Nah, ini yang juga sering jadi kesalahan Bapak Ibu ketika tahun sebelumnya. Di sini ada dokumen modul ajar yang akan kita berikan kepada pimpinan atau kepala sekolah dalam hal ini. Jadi sifatnya ini opsional. Kita bisa tidak menguploadnya kalau memang kita tidak mau ya atau belum siap. Kita tidak upload di sini boleh, tapi nanti dokumennya itu Bapak Ibu berikan langsung kepada kepala sekolah sebelum atau saat diobservasi. Jadi ini opsional, baik itu dari RPP kah bentuknya, modul ajar kah bentuknya, serta lampiran-lampirannya selengkap mungkin. Jadi ini tidak wajib diupload. Oh, ini saya tidak upload misalnya, maka saya tinggal klik kumpulkan. Nah, sudah. Ini akan bisa dikumpulkan, klik centang, pilih kumpulkan. Jadi yang dokumen terakhir ini tidak wajib untuk di-upload. Itu tahapan-tahapannya. Jadi lebih simpel sekali, yang sekarang tahapannya lebih sederhana. Sebenarnya ini juga dari tahun sebelumnya tidak wajib ya di-upload, tapi banyak yang mengharuskan begitu di satuan pendidikan tertentu. Ini mau di-upload silakan. Oh, saya sudah siap modulnya. Lebih baik diunggah. Pilih unggah dokumen, catatannya maksimal dari size-nya itu 10 MB. Jadi tinggal diunggah, memilih file yang ada di laptop kita atau perangkat yang kita miliki. Oh, kalau tidak mau diunggah karena masih jauh, modul ajarnya belum siap, saya tidak tahu nanti perubahan materi dan lain-lain misalnya, klik saja kumpulkan dulu. Nah, dokumennya nanti diberikan secara langsung kepada pimpinan. Kalau sudah pas, klik kumpulkan. Seperti itu. Sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, bantu kami berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Salam Wahana Edukasi.